Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang berbahagia, kita sekarang berada di Pondok Pesantren Darussalam Jatibarang Brebes dalam rangka haul Haji Syekh Saleh haul Syekh Ali Basalamah. Basalamah akan menuju ke tempat utama, yaitu panggung utama, dan diiringi oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Brebes, Bapak Haji Wahab Abdullah. Para pengunjung begitu banyak sekali yang bisa kita lihat, netizen yang bahagia. Kita sama-sama mengabadikan kegiatan haul Syekh Ali Basalamah di Pondok Pesantren Darussalam Jatibarang.
Hasani At-Tijani dari Aljazair, hafizahullah wa ra'ah. Fadilatul Mukarram, pengasuh pondok pesantren Darussalam sekaligus sahibul haul, Abuya Syekh Saleh bin Syekh Muhammad bin Syekh Ali Basalamah dan keluarga besar beliau yang mudah-mudahan senantiasa dimudahkan dan diberkahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kiai Haji Syarif Matnaji SIMH dari Bogor, dan seluruh para habaib tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aparatur pemerintah, lebih khusus yang kami hormati dan kami muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes Bapak Dr. Haji Abdul Wahab MSI, yang kami hormati PLT Kasih PD Pontren Kabupaten Brebes Bapak Dr. Haji Akram Jangka Dausat MSI, yang kami hormati Kapolres Brebes, Kapolsek Jatibarang, Koramil Jatibarang, Camat Jatibarang, dan Kepala Desa Jatibarang beserta seluruh perangkatnya yang kami muliakan.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat, kemudian khatmil Quran serta pembacaan burdah semalam atau malam Ahad, dan sekarang tabligh akbar. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, hadirnya kita di sini tanpa keterpaksaan. Hadirnya kita di sini didasari dengan rasa bahagia dan semangat. Ini merupakan renungan untuk kita semua. Kenapa Syekh Ali bin Ahmad Basalama, Syekh Muhammad bin Ali Basalama yang telah meninggalkan kita bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tapi sampai hari ini masih banyak yang mencintai beliau-beliau. Karena maaf, banyak orang yang tenar, terhormat, akan tetapi setelah wafat namanya hilang lenyap. Bahkan sebelum wafat pun Allah ganti kehormatannya dengan kehinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kemuliaan dunia akhirat. Kenapa Syekh Ali bin Ahmad Basalama, Syekh Muhammad bin Ali Basalama mendapatkan kemuliaan baik semasa hidupnya dan setelah wafatnya? Saya yakin dan saya sangat husnudzon, ini ada hubungannya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini ada diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Hadis ini ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril annallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hambanya, Allah pun akan memanggil malaikat Jibril, dan Allah sampaikan kepada malaikat Jibril bahwasannya Allah mencintai fulan. Fa'ahibbahu, maka engkau wahai Jibril cintai hambaku tersebut. Fayuhibbahu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayunadi Jibril fi ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Kemudian malaikat Jibril pun mengumumkan kepada penduduk langit. Dan kita ketahui penduduk langit adalah para malaikat, rasul-rasul Allah, nabi-nabinya Allah. Malaikat Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit,
Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka kalian pun wahai penduduk langit, cintailah hamba yang telah dicintai oleh Allah. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Ketika penduduk langit sudah mencintai seseorang karena orang tersebut dicintai oleh Allah, yudha'u lahul qabulu fil ard, maka orang tersebut pun akan diterima di seantero muka bumi ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita menghadiri haul. Pada saatnya nanti kita yang akan berada di alam kubur sana. Sekarang kita mengirimkan doa untuk yang telah wafat. Pada saatnya kita yang akan wafat. Mumpung Allah masih kasih kita kesempatan umur, mumpung Allah masih kasih kita kesempatan hidup, ayo carilah cinta Allah, carilah ridha Allah. Al-Imam As-Suyuti mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Cintanya manusia, kesepakatan manusia adalah cita-cita yang akan tidak tercapai, yang tidak akan tercapai. Jangan terlalu menghiraukan penilaian manusia. Jangan sesekali kita melakukan sesuatu hanya untuk dicintai oleh manusia, karena itu tidak akan tercapai selama-lamanya. Wa ridhor rahmanu ghayatun la tudrak. Akan tetapi ridho Allah, cita-cita yang jangan sampai ditinggal. Mari cari ridho Allah, taat kepada Allah, jauhi maksiat, dekati ulama, ngaji, amalkan ilmunya para ulama agar kita mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Faqir mewakili daripada Abu Syekh Saleh bin Muhammad Basalama selaku sahibul haul mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas kehadiran antum semua, kehadiran para ulama, kehadiran para habaib. Mudah-mudahan ringan langkah antum semua mendapatkan balasan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menunjukkan bahwa kita cinta kepada ulama, sehingga di dunia kita kumpul dengan ulama, di akhirat kelak kita juga kumpul dengan para ulama. Tentu kegiatan ini sebagai ajang silaturahim dan menunjukkan ukhuwah Islamiyah kita dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan yang semakin kuat. Peran ulama yang sangat besar dalam mengendalikan ketertiban masyarakat. Haul tentu merupakan momentum refleksi dalam mengenang perjuangan para ulama dalam membangun fondasi keilmuan, spiritualitas, dan juga perbaikan pendidikan lembaga Islam yang tentu akan pada gilirannya menghadirkan, melahirkan generasi muda yang berakhlakul karimah. Pada pondok pesantren Darussalam ini yang sudah melaksanakan kegiatan PPS baik kuliah maupun wusto, saya sudah mendapatkan laporan dari PLTK PD Pontren bahwa ini pengelolaannya sangat luar biasa sekali. Kita tentu juga berharap nantinya bisa ditindaklanjuti untuk pembentukan PDF maupun Ma'had Ali. Karena kalau kita lihat, Bapak Ibu tidak perlu ragu ketika lulusan dari pondok pesantren Darussalam ini bisa melanjutkan studi yang lebih lanjut. Pada era digital ini tentu kita sangat miris dengan berbagai peristiwa yang mana pada beberapa kejadian di beberapa pondok pesantren ada bullying, dan juga di beberapa sekolah yang tentu kita berharap ketika kita bisa menyekolahkan siswa-siswi, anak-anak kita bisa di pondok pesantren, diharapkan nantinya bisa benar-benar mencetak akhlakul karimah. Karena dengan era digital saat ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang anak itu dengan mudahnya terdampak adanya era digital. Ada beberapa madrasah dan karena seringnya bermain media sosial, tawuran antar sekolah
yang itu admin anak MTS yang pada gilirannya bisa menawarkan perkelahian antara anak SMA, SMK, Aliyah begitu. Itu karena semata-mata dia sering bermain media sosial. Oleh karena itu tentu kita berharap Bapak dan Ibu sekalian, minimal dengan anak didik kita, anak-anak kita masukkan di pondok pesantren. Ini sangat luar biasa sekali dampak adanya pendidikan berkarakter untuk menuju akhlakul karimah. Jangan sampai kemudian pada saatnya era digital itu berkembang dengan pesat justru akan menyesatkan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sangat berterima kasih sekali di mana peran para ulama ini sangat luar biasa sekali dalam menjaga keutuhan NKRI. Karena bagaimanapun bidang tugas fungsi di Kementerian Agama menjadi lebih ringan ketika Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, mengutus salah seorang utusan khusus Presiden di bidang kerukunan umat beragama. Tentu kita berharap yang namanya Indonesia itu kemajemukan itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dibantah. Kita tahu bahwa yang namanya Indonesia itu beraneka ragam, yang namanya Indonesia itu berbeda-beda, dan itu sebuah sunatullah. Memang Allah menghendaki itu. Kalau Allah kun fayakun, ummatan wahidatan, jadi satu umat muslim semua. Kenapa di Indonesia ada beberapa macam agama, dan itu kita tahu diatur dalam regulasi Undang-Undang Dasar pasal 29 tentang kebebasan beragama. Oleh karena itu sekaligus ada pertemuan ini kita menitipkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa kalau dalam bahasa sosiologi itu umat itu diajak untuk bisa lebih dewasa. Umat dewasa beragama, kalau kita lihat di Brebes ini sangat luar biasa sekali kebersamaannya, sehingga adanya beberapa agama yang ada yang kita tahu bahwa itu sebuah keniscayaan, sebuah kemajemukan yang memang tidak bisa dibantah. Ada Islam, ada Hindu. Beliau Sayyidi Syarif bin Umar Al-Hasani Al-Tijani Al-Jazairi membuka mu'adhatul hasanahnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat dan mengucapkan penghormatan Islam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertama-tama beliau mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada guru kita semua, Syekh Saleh bin Syekh Muhammad bin Syekh Ali Basalamah, yang sudah mengumpulkan kita semua dan mempertemukan kita semua bersama-sama dengan Ahlullah, bersama-sama dengan Ahlul Ilm, yang mana pertemuan pada pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini ditetapkan pahalanya menambah kebaikan kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. فما أريد أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن أهل الله وضع فيهم الله سره في هذه الدنيا لا لشيء إلا لنتقرب بصلاحهم وبقربهم لله سبحانه وتعالى. فبذلك شيء مهم ومهم جدا أن العمل الصالح لا ينقطع، حتى ولو أن صاحبه انتقل من دار البقاء إلى دار الفناء، من دار الفناء إلى دار البقاء، فإن عمله
يبقى ما إن زرعه في أهله وفي إخوانه فإنه يستمر إلى أن تقوم الساعة. فلهذا جزى الله عنا كل خير الشيخ محمد بن علي السلام، وجزى الله عنا كل خير الشيخ علي بن محمد السلام، لأنه زرع في الشيخ صالح جزاه الله خيرا الأخلاق والعلم والتربية والسلوك الحسن الذي سلكه التابعون وسلكه أهل الله، فهو يمده إلى مريديه وإلى الإخوان. فما وجب علينا إلا أن نتبع وحسن الاتباع لما تركه أسلافنا، وما تركوا إلا الخير والخير الكثير. فلهذا البركة وكل البركة، والقبول وكل القبول، والعطاء وكل العطاء في أي شيء نتمسك به يقربنا لله سبحانه وتعالى. فالقرب من أهل الله والقرب من الصالحين يقربنا من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله أننا ما رأينا فيكم إلا الأدب والأخلاق والتقوى والنقى باتباع أهل الله، فرأيناكم تطيعون من أطاع الله ورسوله، وتبغضون من بغض الله ورسوله. وما نوصيكم به هي طاعة الشيخ صالح، أنه عالم من علماء هذه البلدة، فمن تشبث بالعالم وبالعلماء فقد تشبث بحبل متين لا ينقطع، حبل يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا منانا، وهذا هدفنا، وهذا تعبنا في هذه الدنيا. نسأل الله أن يرزقنا حسن الاتباع. Kemudian beliau mengatakan tidak menginginkan hal lain pada pagi hari ini kecuali hanya untuk mengingatkan diri beliau secara pribadi dan kita semua umumnya, bahwasanya para ulama ini adalah pewaris penerusnya berjuang para anbiya, orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ahlullah. Allah meletakkan ke atas muka bumi ini rahasianya tidak lain supaya kita semua bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya mereka orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini tidak lain adalah hanya untuk supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu hal yang penting, karena amal itu tidak akan pernah sia-sia. Amal itu kekal sekalipun seseorang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Maka beliau katakan jazahullah, mudah-mudahan Allah berikan ribuan balasan kebaikan kepada almarhumin, yaitu guru kita semua Syekh Muhammad bin Syekh Ali Basalamah dan juga Syekh Ali bin Ahmad Basalamah, karena beliau berdua sudah menanam, memberikan pendidikan kepada putra beliau, yaitu guru kita semua Syekh Saleh bin Muhammad Basalamah, dengan ilmu, dengan adab, dengan akhlak, dengan tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak berhenti kepada guru kita saja. Kemudian guru kita Syekh Saleh bin Muhammad Basalamah mengajarkan dan melanjutkan memberikan itu semua kepada kita, sehingga
Tugas kita itu hanya satu, tinggal ngikutin doang apa-apa yang telah diajarkan oleh guru kita semua. Tugas kita hanya satu, hanya mengikuti apa-apa yang sudah diajarkan oleh guru kita. Yang guru kita ini Syekh Shalih Basalamah diajarkan oleh almarhumin yang pada pagi hari ini kita peringati haulnya. Maka keberkahan di atas seluruh keberkahan, kata beliau, adalah dari seluruh hal tersebut kita bisa mengerjakan sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberkahan di atas seluruh keberkahan, kata beliau. Dan selanjutnya kata beliau, selama beliau di sini, beliau tidak mendapati, tidak menemukan, tidak melihat daripada kita semua kecuali hanya adab-adab ketakwaan, kecintaan kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka berpegang teguh kepada para ulama ini adalah sebuah keharusan kepada kita. Karena berpegang teguh mengikuti para ulama adalah berpegang teguh dengan tadinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keluasan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa-apa yang sudah diajarkan oleh guru kita semua, Syekh Shalih bin Muhammad Basalamah. Alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Shadaqallahul 'azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah majlis haul yang nanti kita akan ngaji dalam waktu yang singkat, bahwa siapapun yang hadir di majlis haul tuan guru kita Asy-Syaikh Ali bin Ahmad Basalamah dan Tuan Syekh Muhammad bin Ali bin Ahmad Basalamah adalah orang-orang yang diperbincangkan dalam tanda kutip di dalam Al-Quran, mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Nanti saya akan meyakinkan siapapun yang hadir di tempat ini bukan sekedar cinta yang mereka punya, tetapi cinta yang Allah berikan di dalam dada kita semuanya. Namun sebelumnya, izinkan saya menyampaikan penghormatan khusus kepada yang mulia Tuan Guru kita Al-Karim Ibnul Karim, Tuan Syekh Abuya Shalih bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Basalamah, yang semoga senantiasa dalam penjagaan Allah, diberikan keberlimpahan berkah, dan kita kumpul saat ini di tempat ini mudah-mudahan bersama beliau, bersama guru-guru beliau, bersama Sayyidina Muhammad, nanti dikumpulkan juga di surganya Allah. Al-Mukarram wal Muhtaram Sidi Ibnu Umar At-Tijani, Al-Hasani At-Tijani, yang baru saja menyampaikan begitu indah untayan tausiah buat kita semuanya. Al-Mukarram wal Muhtaram Tuan Guru kita Tuan Syekh Bahrul, Tuan Syekh, dari saya mendapatkan nama Tuan Syekh Misbahul Anam, dan berserta para habaib, para kiai yang maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah baik TNI, Polri maupun sipil, yang semoga terus diberikan kekuatan untuk mengemban amanah. Jemaah sekalian berbahagia, kita masuk kepada halaman pertama tentang mengapa saya sampaikan kita yang hadir di tempat ini bukan sekadar cinta yang kita punya kepada orang-orang yang diniatkan dihaulkan pada kesempatan kali ini, tetapi lebih kepada
Allah yang telah menentukan di dalam Al-Quran dengan sebuah frekuensi yang tidak bisa dipisahkan. Mari kita lihat ayatnya. Perihal kita, sesuatu yang disampaikan di dalam Al-Quran penutup surat Al-Mujadilah. Ketika Nabi SAW dipesan di dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'atuna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nabi dipesan oleh Allah, ya Muhammad, kau tidak akan mendapatkan mereka yang di dalam hatinya punya iman kepada Allah dan hari akhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ini nggak bisa dibantah bahwa saling mencintai, saling menyayangi, mempunyai peduli, dan yang kita lakukan pada hari ini adalah sesuatu yang memenuhi paling tidak 2 syarat di dalam Al-Quran. Jadi bila kita menemukan dan diajarkan oleh Abuya untuk menghaulkan ayah dan kakek beliau, dan kemudian kita menyambut hadir di majelis ini, maka kata Allah di dalam Al-Quran, ketahuilah mereka yang menghaulkan, mereka yang dihaulkan, mereka yang datang di majelis haul, mereka adalah orang yang diceritakan di dalam Al-Quran. Di dalam hati mereka ada iman kepada Allah dan hari akhir. Sallu ala Nabi. Jemaah sekalian berbahagia, karena tidak mungkin terjadi, kata Al-Quran, kendati pun itu kepada ayah mereka, kendati pun itu kepada anak-anak mereka, kendati pun itu kepada saudara mereka, kendati pun itu kepada keluarga mereka. Frekuensi yang jelas disampaikan di dalam Al-Quran. Siapapun yang berkumpul di pondok pesantren Darussalam adalah orang yang masuk dalam ayat ini. Jemaah, Allah yang sampaikan dalam Al-Quran, dan bahkan Allah ceritakan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah Allah kuatkan hati mereka. Bukan cuma itu, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dari ayat ini tidaklah berlebihan bila kemudian kita simpulkan bahwa siapapun yang hadir terlibat di majlis ini, di majlis haul ini, karena cinta kepada Tuan Guru kita, karena cinta kepada ayah dan kakek dari Tuan Guru kita, maka disebutkan dalam Al-Quran, ente gak pantas kelamaan di Brebes, di Jati Barat. Yang telah disiapkan oleh Allah adalah surga yang di dalamnya kau akan kekal. Bukan cuma itu jamaah, Allah sampaikan dalam Al-Quran perihal kita, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka yang hadir di tempat ini, wa radu an, dan mereka ridha kepada Allah. Bahkan disebutkan oleh Allah, ulaika hizbullah. Mereka yang hadir di sini adalah orang-orang yang komitmen terhadap sebuah keinginan untuk taat kepada Allah. Ala
hadir di tempat ini. Boleh jadi sebelum datang ke tempat ini punya masalah, punya urusan, tapi dengan keberkahan di majlis, kalau disebutkan di dalam Al-Quran, harus menjadi orang-orang yang beruntung. Sallu ala nabi. Jemaah, karena itu kita diperlihatkan begitu dahsyatnya Allah memuliakan kepada beliau Tuan Syekh Ali bin Ahmad Basalam dan putra beliau Tuan Syekh Muhammad bin Ali bin Ahmad Basalam. 47 tahun beliau sudah berada di alam barzakh. 11 tahun Tuan Syekh Muhammad berada di alam barzakh, tetapi kemudian Allah tetap hidupkan nama mereka, dan bahkan kendati pun sudah di alam barzakh, maka kemudian banyak orang yang masih mendapatkan berkah daripada kehadiran beliau di permukaan bumi ini. Sallu ala nabi. Tadi Abuya sempat berbisik sama saya, dan ini saya jadikan sesuatu yang akan membuat kita menjadi bersyukur sebagai murid beliau. Ketika beliau bilang, Ustaz, saya ini adalah buah dari sebuah ikhtiar yang begitu panjang dari saya punya ayah dan saya punya kakek. Tentu kita akan menyimpulkan ini adalah kalimat tawadhu Abuya, ingin mengajarkan kepada kita dan murid-muridnya. Beliau bilang, saya adalah buah dari orang-orang yang telah berikhtiar begitu banyak, dan bahkan Allah puji tentang Tuan Syekh Ali bin Ahmad Basalam dan Tuan Syekh Muhammad bin Ali bin Ahmad Basalam. Allah puji tak kira-kira? Inti kalau pengen ketemu manusia terbaik di permukaan bumi ini, maka beliau yang sedang dihaulkan di antaranya. Mana dalilnya? Ketika Allah menyampaikan ini dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Ini pujian Allah buat Tuan Syekh yang dihaulkan. Ini pujian buat ayah dari Abuya Tuan Syekh Saleh, dan pujian buat beliau karena Allah memberikan sebuah informasi di dalam Al-Quran. Siapa di permukaan bumi ini yang paling baik, yang paling baik, yang paling bagus ucapannya dibanding dengan seseorang yang terus menyeru jalan kepada Allah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Saya googling sepintas tadi sebelum kemari. Saya ingin mengenal lebih dekat tentang almarhum, yaitu yang dihaulkan. Oh, ternyata dalam beberapa tulisan saya mendapatkan sebuah pernyataan bahwa yang dihaulkan ini adalah orang-orang yang tidak pernah lepas dari dua amalan: mencari ilmu dan kemudian menyebarkan ilmu. Begitu yang tertulis dalam banyak biografi tentang yang dihaulkan. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, kita perlu dipertegas bahwa apa yang disampaikan oleh Abuya Saleh adalah sesuatu juga yang dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Engkau kalau terlahir dari keluarga yang dekat kepada Allah, mereka orang-orang istimewa yang menyeru kepada kebaikan, anak-anakmu semuanya mendapatkan perhatian khusus dari ikhtiar yang dilakukan oleh kedua orang tuamu atau leluhurmu. Mari kita lihat dalilnya. Ketika Musa belajar kepada Nabi Khidir dengan 3 ilmu yang dia tidak mampu diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Ada kapal
kapal nelayan yang dirusak, ada anak kecil yang dibunuh, ada dinding yang mau rubuh, kemudian diperbaiki dan tidak meminta upah. Kita lihat perihal dinding. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Inilah yang saya tadi dibisiki oleh Abu Yasoleh, guru kita, dengan bahasa tawadhu beliau merujuk tentang keistimewaan ayah dan kakek beliau, bahwa saya adalah buah yang direkomendasi di dalam Al-Quran. Setiap anak yang dia mempunyai kedua orang tuanya adalah orang-orang soleh, maka dia mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Wa kana abuhuma salihah. Jemaah, kita pindah ke halaman kedua tentang birrul walidain. Karena Abuya bukan hanya mengajarkan untuk muridnya, santrinya, jamaahnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Hari ini haul yang ke-47 dari kakek beliau, haul yang ke-11 dari ayah beliau adalah sebuah bukti konkret beliau ingin mentransfer sebuah amalan yang ini direkomendasi oleh Al-Quran berkali-kali, wabil walidaini ihsana. Dalam Al-Quran saya sempat penasaran, Abuya, ketika Allah menceritakan tentang redaksi doa dari seorang anak lelaki yang begitu cinta kepada kedua orang tuanya, Nabi Nuh alaihissalam namanya. Ketika kita dapat di dalam penutup surat Nuh ada redaksi doa dari Nabi Nuh, Rabbil firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Ini kan ayat Al-Quran, doa yang diucapkan oleh seorang anak laki-laki, seorang hamba Allah yang hatinya tidak pernah bisa move on dari kerinduan dan kecintaan kepada kedua orang tua, yang diwakili hari ini oleh guru kita Abu Yasoleh. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Saya mencari berbagai kitab tafsir ingin mendapatkan secara detail bagaimana Nabi Nuh selama kedua orang tuanya hidup memperlakukan dengan istimewa. Tidak banyak kita dapatkan, tetapi ayat ini menjelaskan bahwa begitulah seharusnya kau sebagai seorang anak. Abuya punya doa, kedudukannya jauh di atas kita, tetapi kenapa kemudian mengundang puluhan ribu orang yang hadir di tempat ini untuk juga mendoakan ayah dan kakek beliau? Bila bukan sebuah bukti beliau ingin memberikan yang terbaik buat orang-orang terbaik. Kan sekarang anak, jangan kata orang tua udah meninggal dunia, orang tua masih hidup saja, kadang-kadang mereka tidak memperhatikannya. Banyak gak kira-kira yang begini Bapak Ibu? Banyak apakah gak kira-kira yang begini? Faktanya banyak, seperti yang Bapak Ibu jawab barusan. Bahkan saat mereka masih hidup, mereka menyaksikan tentang ketidakberdayaan kedua orang tua. Di waktu bersamaan dia mendapatkan keberlimpahan harta, dia tidak mempunyai sebuah keinginan buat membahagiakan kedua orang tuanya. Apalagi kalau sudah meninggal dunia. Maka itu jemaah sekalian berbahagia. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan kita perlu belajar, ada seorang lelaki yang dipuji sama Allah saat dia menjadi seorang anak, dipuji oleh Allah saat dia menjadi seorang ayah.
Jadi kita nggak bisa berkelit. Ini dicontohi di dalam Al-Quran dan yang bercerita adalah Allah Jalla Jalaluhu. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Ismail alaihissalam? Ketika Allah menceritakan seorang ayah yang bernama Ibrahim bermimpi, menyembelihnya dalam tidurnya, minta leher dari seorang anak laki-laki yang diceritakan di dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur mada tara. Tatkala ini Ismail sampai pada usia di mana dia baru bisa untuk berusaha, masa yang sangat belia, ayahnya Ibrahim diceritakan dalam Al-Quran bermimpi menyembelih daripada Ismail, lalu kemudian meminta pendapat fanzur mada tara. Jemaah, apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang diminta leher, Pak. Yang diminta oleh ayahnya, impian yang beliau lihat, leher dari seorang anak. Ini diceritakan dalam Al-Quran tanpa ragu, dan Allah bercerita, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Lalu sekarang bayangkan wajah ayah kita, bayangkan wajah ibu kita, lalu ingat dengan seksama berapa kali mereka meminta kepada kita sesuatu yang teramat sepele, namun kemudian kita tidak bisa memenuhinya dengan menggunakan berbagai alasan. Apakah kau tidak malu kepada seorang lelaki yang bernama Ismail? Bahkan ayahnya meminta pendapat bagaimana bila menyembelihnya. Kayak apa ketaatan seorang anak kepada ayahnya? Bukan cuma minta dibeliin durian montong. Jadi kadang-kadang cuma diminta dibeliin durian montong aja masih mikir juga. Banyak yang begitu. Sekali-kali datang tumbenan, pagi-pagi datang nengokin orang tua, bawain, kalau di Jakarta bawain nasi uduk, nemenin ngobrol, tumben-tumbenan datang, ujung-ujungnya mau minjem duit sama orang tuanya. Banyak yang begitu. Kalau ada maunya doang. Ya ikhwan, hada kalamullah. Ini firman Allah. Ketika Allah bercerita tentang seorang anak yang bernama Ismail, ini menjadi diskusi kita dalam satu majelis mudzakarah ya. Ini jadi diskusi. Padahal Nabi Ismail dididiknya bukan oleh Ibrahim. Allah bercerita Ibrahim meninggalkan Ismail dengan Sayyidah Hajar di sebuah lembah di kota Mekah. Ditinggal, nggak diurusin di waktu kecilnya. Sayyidah Hajar yang berlarian dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tetapi kenapa kemudian punya cinta begitu dahsyat dan taat begitu hebat kepada ayah yang bernama Ibrahim alaihissalam? Nggak diurusin di waktu kecil, ditinggal. Tapi begitu punya taat hormat kepada orang tua seorang ayah. Ini dari kecil diurusin sama bapaknya, disekolahin dari SD, SMP, SMA, kuliah, kagak sedikit tuh duit. Jangan-jangan orang tua kita jual sawah buat biaya sekolah, kita punya keperluan. Begitu udah jadi orang hebat, yang disenengin bininya melulu. Banyak yang gitu, banyak. Oh, banyak juga aku ya. Banyak. Ya ma, dia punya ibu direkomendasi oleh Nabi, man ahabbun nasi bi husni sahabati ummuka 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 thumma
summa abuka. Mudah-mudahan mereka pejabat-pejabat kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Biar jangan bininya melulu yang diajak jalan-jalan ke luar negeri. Ada seorang wanita yang ente pernah numpang 9 bulan lebih di dalam rahimnya. Mudah-mudahan kajian ini membuat mereka yang punya harta berlimpah. Mumpung ente masih punya orang tua, kita belajar dari kita punya guru. Bahkan setelah tiada 47 tahun berlalu, 11 tahun berlalu, tidak sedikit pun mengurangi kerinduan yang dimiliki oleh Abuya guru kita kepada ayah dan kakek beliau. Ini pelajaran mahal. Nabi Ismail alaihissalam begitu menjadi pujian atau diceritakan oleh Allah saat menjadi anak, dipuji juga sama Allah saat menjadi seorang ayah. Makanya ini menjadi rumusan. Siapapun engkau yang mendapati anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, pastilah mereka nanti akan menjadi seorang ayah yang sayang kepada anak-anaknya. Berlaku kebalikan. Bapak Ibu, coba perhatiin, seorang anak yang kerjaannya bikin susah orang tua, saat dia menjadi anak, maka nanti pada saat dia menjadi seorang ayah, dia pasti menjadi ayah yang zalim kepada anak-anaknya kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Nabi Ismail dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Wadkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya. Jemaah, Allah puji saat menjadi anak begitu dahsyat hormatnya kepada kedua orang tua. Saat menjadi ayah, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, wadkur fil kitab Ismail, ceritakan perihal Nabi Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Seorang lelaki yang dia memegang teguh dengan janjinya, seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dia adalah sosok seorang ayah yang memerintahkan kepada keluarganya, anak-anak dan istrinya untuk mendirikan sholat dan zakat. Wa kana inda rabbih mardiyah. Jemaah bagian akhir, karena Habib Ali sudah sampai. Saya ingin mengajak kepada kita apa yang dilakukan oleh Abuya, karena ingin terus menjaga nama baik daripada ayah dan kakek beliau. Dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin ada sebuah hadis pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat kita terhadap orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Jemaah, Nabi berpesan, la tafdahu mautakum bisayyiati a'malikum. Jangan kalian cemarkan nama baik orang yang telah meninggal dunia dengan kejelekan-kejelekan perbuatan kalian. Dalam kitab itu diceritakan ada sosok laki-laki sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Beliau berteman dekat dengan Abdullah bin Rawahah, penyair baginda Rasulullah. Teman dekat, tapi masuk Islamnya duluan Abdullah bin Rawahah. Beliau punya doa khusus yang rasa-rasanya kita jarang dengar. Dari lantaran begitu cinta kepada beliau punya teman yang bernama Abdullah bin Rawahah. Beliau berdoa setiap habis salatnya, Allahumma inni a'udzubika an a'mala amalan ukhzi bihi
Abdullah ibn Rawahah. Syekh Murtada Az-Zabidi menceritakan kisah ini dalam ithafnya. Ada seorang sahabat Nabi yang sampai mikirin tentang saudaranya yang telah meninggal dunia, tentang sahabatnya yang telah meninggal dunia. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan sebuah perbuatan yang perbuatan itu akan menghinakan aku punya teman yang bernama Abdullah bin Rawahah. Allahu Akbar. Dia jaga perbuatannya karena tidak ingin saudaranya yang telah meninggal dunia menjadi cemar dan malu karena punya teman yang berbuat buruk pada saat itu. Apa pesan yang ingin saya sampaikan yang telah dicontohkan oleh Abuya? Bahwa beliau ingin terus mengajarkan kepada kita, bila kau belum bisa berbuat baik kepada kedua orang tuamu saat mereka hidup, jangan pernah berhenti, karena kau bisa terus membahagiakan mereka kendati pun mereka telah tiada. Bila mereka telah tiada, kemudian engkau terus berbakti dengan mendoakan dan berbagai amal kebaikan, maka engkau akan dicatat sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bila berbakti kepada kedua orang tua, Allah ridho. Bila Allah ridho, semua menjadi mudah. Maka bila semua menjadi mudah, ceramahnya ini haruslah berakhir sudah. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri acara yang begitu istimewa berupa haudiyah dari orang tua guru kita Abuya Sidi Saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sesungguhnya kalian, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, tunziru man ittaba'a dzikra, memberikan peringatan kepada siapa? Kepada orang yang ikut kepada Al-Quran. Orang yang ikut kepada Al-Quran diberikan peringatan. Peringatan, bahkan Allah menamakannya peringatan. Dan sekarang kita sedang mengadakan peringatan. Tunziru man ittaba'a dzikra. Allah yang mengatakan bahwa antum adalah pengikut Al-Quran yang sesungguhnya. Tunziru, kalian memperingati akan kematian. Allah berfirman di dalam siap berikutnya, inna nahnu nuhyil mauta. Yang sedang dibahas adalah kematian, dan kalian memperingatkan orang lain akan adanya kematian. Kata Allah, sesungguhnya kalian adalah pengikut Al-Quran sesungguhnya. Allah katakan, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib. Dan mereka-mereka ini adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka-mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan orang yang mati dan menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Di sini kata ulama menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran yufidul istimrar, artinya terus menerus. Naktubu ma qaddamu wa atharahum, apa yang dilakukan seorang mayit ketika dia masih hidup dan apa yang dia tinggalkan
akan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, itu poin pertama yang saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat, bahwa jangan pernah takut. Sesungguhnya kita tidak keluar dari jalur Al-Quran, dari jalur sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita keluar dari jalur Allah, jalur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita memiliki guru-guru seperti Abuya yang memiliki sanad keilmuan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita mengenal guru beliau siapa, guru dari guru beliau siapa, guru dari guru beliau siapa, sanad yang jelas. Oleh karena itu kita tidak akan pernah takut. Wa man dakhal fi himakum la yakhaf la yakhaf. Orang yang sudah masuk di dalam tempat mereka, ajaran mereka, tarbiyah mereka, maka tidak perlu takut. Ma'asyiral hadirin, karena yang mereka ambil adalah akhlak Rasulullah SAW, mahabbah Rasulullah SAW. Yang diajarkan kepada kita adalah sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW, yang beliau dapatkan dari ayah beliau, dari kakek beliau, dan seterusnya dan seterusnya. Musalsalatan anhum asanidu akhdihim ila khilli mahmudin wa ashrafi hamadi. Abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalahu min aba' kiramin wa ajdadi. Beliau memiliki ayah, kakek, guru yang begitu istimewa, sehingga hal-hal yang seperti ini yang perlu kita pertahankan. Kita, saya, dan sahabat-sahabat yang awam tidak perlu capek-capek sebenarnya mencari sesuatu yang terkadang justru menjadikan kita semakin ragu. Kalau kita memiliki guru yang insya Allah memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah, dan mendapatkan tarbiyah yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendatangi tempat ini, mendengarkan terjemah, mendengarkan manaqib, mendengarkan kisah-kisah dari orang-orang soleh adalah salah satu cara kita untuk sampai kepada Allah. Dan ini manhajnya Al-Quran. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Manhaj Al-Quran adalah menceritakan kisah-kisah orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai satu manhaj yang menceritakan para anbiya, para mursalin, dan orang-orang soleh sebelum Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita tidak keluar dari manhaj tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Banyak yang datang mungkin dari jauh-jauh. Ya, saya datang dari Garut, dari Jawa Barat. Dan tadi subuh masih ada beberapa program di Jakarta. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bisa hadir, untuk bisa bergabung bersama-sama, untuk bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui seorang wali yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan nazarah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pandangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu yang ingin saya sampaikan, sahabat-sahabat, bahwa mereka tidak akan pernah sampai kepada maqam tersebut, martabat tersebut, derajat tersebut, kecuali melalui daripada perjuangan yang hebat. Tidak ada orang yang sampai kepada Allah kemudian dia duduk-duduk seperti biasa saja kemudian bisa sampai kepada Allah. Tidak ada. Wa ma nailul matalib bitamanni. Tidak ada orang yang hanya berangan-angan untuk sampai kepada satu tempat kemudian dia sampai. Tidak. Yaghusul bahra man talaba al-la'ali. Seseorang yang ingin mencari mutiara dia harus tenggelam terlebih dahulu untuk bisa sampai. Tidak ada. Maka yang perlu kita pelajari dari orang-orang soleh bukan nihayahnya, bukan ketika mereka sudah sampai, tapi bagaimana bidayahnya, bagaimana mereka berusaha untuk bisa sampai kepada maqam tersebut. Itu yang harus kita tekankan, itu yang harus kita pelajari. Karena kita ingin sampai kepada apa yang mereka sampai, hal yang perlu kita pelajari bagaimana mereka memulai, bagaimana mereka berusaha, bagaimana
mereka berjuang untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu orang-orang soleh akan memiliki wasithah, akan memiliki wasilah, akan memiliki seorang murabbi yang mendidik, yang mentarbiyah. Karena kalau tanpa syekh siapa yang bisa sampai? Bika la nasidu wa la budda minka. Betul kita tidak inginkan mereka, tapi kalau tidak ada mereka kita tidak akan pernah sampai. Laula al-wasithah la dhahaba kama qila al-mawsuf. Katanya kalau tidak ada orang yang menengahi kita, maka kita tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pandang guru-guru kita dengan pandangan yang baik. Keberadaan mereka ini bukan hanya memberikan kepada kita ilmu, akan tetapi memberikan kepada kita ketenangan. Kita melihat saja kepada wajah mereka sudah buat kita tenang. Kita pandang saja kepada wajah mereka sudah buat kita tenang. Dan majlis-majlis seperti ini bukan hanya memberikan ketenangan, akan tetapi memberikan keamanan. Bihim yadfa'ullahu balaya wa yukshifur razaya wa yusbi kulla khairin wa ni'mati. فلولاهم بين الأنام لدكدكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة. Dengan keberadaan mereka Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari malapetaka, dari musibah. Bisa jadi salah seorang di antara kita akan mengatakan bahwa tempat kami memang jauh daripada malapetaka, jauh daripada musibah. Kami tidak terkena banjir misalnya, atau kami tidak terkena gempa. Kami alhamdulillah memang posisi daerah tempat kami tempat yang aman. Padahal bisa jadi dengan adanya orang soleh di sekitar kita, dengan adanya majlis-majlis seperti ini, dengan mengingat orang-orang yang baik yang telah mendahului kita, dengan keberadaan kita seperti itu, Allah menjauhkan kita daripada musibah dan malapetaka. Rasulullah SAW diceritakan ada adik dan kakak. Ada adik sama kakak. Yang kakaknya ini rajin sekali bekerja, rajin sekali berniaga, sehingga dia menjadi orang yang sukses. Sementara adiknya selalu mengikuti kajian Rasulullah, selalu hadir di majlisnya Rasulullah. Ketika usianya sudah matang, kakaknya mendatangi adiknya dan mengatakan, wahai adikku, sekarang sudah sepantasnya kamu itu ikut bekerja, ikut berniaga, ikut mencari uang. Sebentar lagi kamu akan menikah, sebentar lagi kamu akan berkeluarga. Kalau selama ini mungkin kamu, saya yang tanggung, saya yang memberikan makan, saya yang memberikan minum, saya yang memberikan tempat. Tapi setelah ini kamu harus belajar mandiri. Jangan majlis terus, jangan zikir terus, jangan kumpul-kumpul seperti itu terus. Ambil waktumu juga dari dunia, sehingga kamu mendapatkan sesuatu dari hal duniawi. Kemudian adiknya mengatakan, wahai kakak, kalau memang kakak sudah tidak mau, mas tidak mau, abang tidak mau memberikan pendanaan lagi kepada saya, tidak masalah. Karena saya sudah terlanjur cinta kepada Nabi Muhammad dan majlisnya Nabi Muhammad. Saya nggak bisa memberikan waktu saya walaupun sedikit pun untuk dunia, karena saya sudah terlanjur mencintai kebersamaan saya dengan majlis-majlis Nabi Muhammad SAW. Kakaknya mendengar jawaban dari adiknya, langsung mengadukan kisah tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW selalunya akan memberikan nasihat kepada murid-muridnya untuk jangan melupakan dunia juga. Waktu musibah kami dan dunia tidak masalah. Sa'ah wa sa'ah. Ada kalanya kamu melakukan majlis, ada kalanya kamu juga perlu untuk memenuhi kebutuhan kamu dari sisi duniawi. Tapi di dalam masalah ini berbeda ceritanya. Nabi Muhammad SAW didatangi kakaknya, lalu kakaknya mengatakan, ya Rasulullah, adik saya tolong nasihati ya Rasulullah. Dia maunya majlis-majlisan terus, dia maunya zikir-zikiran terus, dia maunya membahas tentang halal dan haram terus bersama sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Tolong nasihati dia untuk sedikit mengambil bagian dari dunia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Singkat padat, Nabi Muhammad SAW katakan, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kamu itu dipermudah urusan dunia kamu, berhasil bisnis kamu, berhasil kamu memiliki sahabat-sahabat yang berhasil. Bisa jadi karena berkat adikmu yang banyak berzikir, bisa jadi karena adikmu yang belajar, bisa jadi karena adikmu yang beribadah kepada Allah. Berapa banyak orang yang pintar
tapi kadang-kadang bisnisnya gagal terus. Berapa banyak orang yang merasa bahwa dia memiliki backingan yang kuat, tapi bisnisnya gagal terus. Tapi ada sebagian orang yang terkadang berjumpa satu kali, ya, kemudian membuat kontrak antara satu sama lain, kemudian berhasil. Seakan-akan urusannya selalu dipermudah. Jualan apa saja laku, apa saja yang diinginkan bisa. Kata Nabi Muhammad, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kamu itu dipermudah sama Allah karena berkat adik kamu. Akhirnya dia panggil adiknya dan dia katakan, wahai adikku, ya sudah, biarin urusan cari dunia biar saya, urusan kamu biar kamu yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan biarkan kita menjadi partner. Saya bagian urusan dunia, kamu bagian urusan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buktikan sekarang bahwa kita ada aparatur pemerintah di sini, ada sesepuh-sesepuh, ada orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, bersatu bersama-sama. Yang kita harapkan kita tinggal di satu tempat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga guru-guru kita. Mungkin terakhir saya ingin memberikan satu pesan bahwa saya sudah keliling kemana-mana. Kalau di Asia ini kemana-mana saya sudah datangi, gitu. Di Eropa, di Australia, beberapa majlis-majlis saya datangi. Namun saya melihat bahwa Indonesia tidak sama seperti tempat yang lain. Indonesia adalah tempat yang betul-betul dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa negara perlu kepada tauliyah, izin yang begitu susah. Ada sebagian negara harus ceramah menyelesaikan S2 atau S3 minimal. Ada sebagian negara tidak diperbolehkan untuk membuat kecuali di tempat-tempat tertentu. Tapi di negara kita, dimanapun tempat kamu mau membuat majlis ilmu, majlis zikir, begitu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW katakan, fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Setiap orang itu dipermudah untuk apa dia diciptakan. Mudah-mudahan kita dijadikan orang Indonesia karena Allah pengen kita masuk surga. Allah pengen kita dipermudah, mau zikir, mau ikut thariqah, mau majlis, mau maulid, mau Isra Mi'raj, mau apapun yang kita lakukan, gampang, mudah, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syaitan tidak suka. Dia cari cara bagaimana caranya supaya kita tidak bersatu, bagaimana caranya supaya kita berpecah belah, bagaimana caranya supaya kita tidak bersama-sama. Dan ini yang menjadikan kita insya Allah semakin kuat. Kita mau bersatu bersama-sama menuju kepada Allah, menuju kepada Nabi Muhammad SAW, menuju kepada ajaran-ajaran guru kita. Dan terakhir, seperti yang saya katakan tadi, saya sudah ceramah kemana-mana, ya, berbicara, mimbar, mimik ini makanan saya. Mungkin sebagian teman-teman selalu melihat saya di media, YouTube atau di televisi atau di beberapa tempat. Tapi saya kalau di depan guru-guru saya, di depan Buya, nah, ini seperti ada yang terkunci dan saya nggak bisa ngomong. Ya. Seperti ada sesuatu yang menahan saya untuk berbicara. Datang ke sini harusnya kamu itu mendengar. Datang ke sini harusnya kamu itu mengambil. Datang ke sini harusnya kamu itu membawa sesuatu ke rumah kamu untuk dijadikan pesan kepada keluarga kamu. Dan insya Allah berdirinya saya di sini meminta nazarah kepada guru-guru kita. Semoga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada kita. Wassallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi 'afiyatin wa salamah. Walhamdulillahi rabbil alamin.